Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bagus Hachim Taudin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang dinamakan refiner itu. Kita langsung saja. Pokok pembahasan pada kali ini yang pertama yaitu kita memahami bagian-bagian alat refiner dan masing-masing fungsinya. Yang kedua, kita memahami proses refining fiber dan parameter yang harus dikontrol serta target yang harus dicapai. Dan yang ketiga yaitu kita harus memahami safety ketika melakukan pekerjaan di refiner area. Selanjutnya, proses refining. Jadi proses refining ini yaitu perlakuan secara mekanikal terhadap fiber sehingga timbul efek fibrilasi antar serat. Perlakuan ini akan merubah karakteristik fiber, terutama sifat fisik kertas yang akan dihasilkan nanti. Proses refining ini dapat mengakibatkan beberapa hal, diantaranya yaitu serat terpotong atau cutting, kemudian serat terbelah atau splitting, dan serat yang tergerus yaitu bruising. Pada refining diharapkan dapat meningkatkan kekuatan ikatan antara serat sehingga kekuatan kertas yang dihasilkan tinggi. Selanjutnya, kita bisa melihat pada gambar di atas, ini adalah alat refiner. Jadi refiner ini adalah alat yang berfungsi atau digunakan untuk menggarus agar fiber ini mengalami fibrilasi. Di dalam refiner ini ada pisau yang terdiri dari bar dan groove. Kita bisa melihat pada gambar, bar yaitu bagian pisau yang menonjol dan groove yaitu bagian pisau yang cekung. Jarak antara stator dan rotor ini namanya gap clearance kawan-kawan. Jadi gap clearance ini tergantung pada ukuran fiber yang akan difibrilasi nanti. Selanjutnya, jenis-jenis refiner yaitu yang pertama itu conical disk refiner. Kita bisa melihat pada gambar conical disk refiner itu bentuknya seperti apa, yaitu refiner ini didesain cantilever cakram tunggal dengan pemosisian hidrolik cakram rotor dan penutup depan penopang cakram stator yang tidak berputar. Selanjutnya yaitu flat refiner atau single disk. Refiner jenis flat ini yaitu refiner didesain cantilever juga, memiliki cakram tunggal dengan posisi hidrolik cakram rotor dan penutup depan monokram cakram stator yang tidak berputar. Segmen dipasang pada penahan segmen untuk rotor dan stator. Jarak bebas cakram dijaga konstan selama beberapa kondisi pengoperasian dan beban dengan menggunakan sistem kontrol hidrolik. Selanjutnya, double disk refiner. Kita biasa menyebutnya dengan DDR, yaitu refiner ini didesain cantilever cakram ganda dengan pemosisian hidrolik cakram rotor. Zona refineran antara dua cakram datar yang berputar berlawanan arah membuat konsep DD ini unik. Sistem hidrolik yang dioperasikan oleh katup pemandu mengontrol jarak bebas cakram di zona penyulingan. Dan yang terakhir yaitu low consistency refiner, yaitu ini biasanya untuk aplikasi pembuatan pump mekanis, serat daur ulang, dan persiapan stok berfokus pada pemrosesan untuk mendapatkan sifat serat yang diinginkan melalui kontrol celah penyulingan yang akurat. Proses pada alat refiner ini kita bisa belajar. Yang pertama yaitu nantinya itu stok akan masuk dari titik tengah diameter refiner blade yang berputar. Kemudian stok nantinya akan berputar mengelilingi refiner blade dengan adanya gaya sentrifugal. Fiber ini nanti melewati antara bar dan groove-nya nanti. Kemudian bar dan groove-nya nanti merubah kecepatan cairan stok di sekeliling disk.
stok nantinya akan berputar dalam groove rotor. Aliran vortex terjadi dan membawa fiber, dan fiber bengkok di atas bar. Dengan bengkoknya fiber, maka rotor akan membawa fiber ke groove selanjutnya. Setelah fiber di atas bar, fiber mendapatkan perlakuan digiling. Pasti dalam proses refining ada beberapa produk yang gagal atau biasa dinamakan dengan produk samping. Yang pertama yaitu fiber bengkok. Ini biasanya terjadi karena adanya load pada proses refining. Hal ini membuat luas kontak fiber menjadi berkurang sehingga ikut menurunkan strength dari kertas yang dihasilkan. Yang kedua yaitu fiber terpotong. Sama halnya dengan fiber bengkok, fiber terpotong juga dapat mengurangi kontak antar fiber sehingga menurunkan strength dari kertas. Lalu hasil potongan dari fiber ini juga dapat menjadi finesse yang memiliki dampak negatif terhadap sifat kertas. Yang ketiga yaitu finesse, merupakan potongan fiber yang berukuran kecil, dapat disebabkan oleh over refining sehingga fiber menjadi hancur. Adanya finesse ini nantinya akan mengisi ruang kosong sehingga kemampuan drainase air akan menurun. Hal ini tentu mengganggu proses produksi kertas. Resirkulasi refining yaitu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga level pada cas sehingga pressure tetap stabil. Namun hal ini memiliki dampak negatif berupa adanya finesse yang terbentuk dan juga adanya pemborosan energi yang digunakan. Pengukuran freeness. Jadi pengukuran freeness ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan CSF yaitu Canadian Standard Freeness, dan yang kedua yaitu SR atau Scope Regular. Yang CSF ini yaitu metode pengukuran freeness dengan indikasi banyaknya larutan pulp konsistensi rendah yang dapat terdrainase, dan yang SR ini yaitu pengukuran freeness dengan indikasi banyaknya larutan pulp konsistensi rendah yang dapat tertahan. Jadi konsep dari CSF dan SR ini dapat kita ibaratkan seperti saringan, yaitu kalau CSF itu larutan yang keluar dari saringan tersebut, sedangkan yang SR ini banyaknya larutan yang dapat tertahan pada saringan tersebut. Ini bagian-bagian dari refiner. Kita bisa melihat pada gambar. Ini adalah outletnya, kemudian rotor hub, inget door, gear motornya, kemudian clutch, kemudian adjusting mekanismenya, sliding head, maintenance hand wheel, kemudian base, kemudian pressure switches, kemudian gauge panel, kemudian inboard bearing, kemudian outboard bearingnya, kemudian coupling, kemudian sleeve, packing box, kemudian inlet, kemudian refining cavity. Selanjutnya refiner plate. Jadi pemasangan refiner plate ini harus sesuai dengan posisi dan pasangannya. Jadi baut refiner plate ini maksimum hanya 2 kali pakai dalam penggantian refiner plate. Hal ini bertujuan untuk menghindari longgarnya baut ketika refiner beroperasi dan kemudian lepas dan menyebabkan refiner plate nantinya rusak. Ini adalah instalasi refining plate. Yang pertama yaitu kita buka housing pada refiner ini, kemudian kita lihat dari adjustment end, kita menentukan shaftnya itu berputar searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita mencopot atau melepas semua segmennya ini. Kemudian kita bersihkan semua permukaan rotor dan stator secara menyeluruh. Kemudian kita pasang refiner plate baru sesuai dengan tabel di samping ini.
Apabila shaftnya berputar sesuai arah jarum jam, kita harus memasang blade-nya dengan cara even odd atau secara genap ganjil. Kemudian apabila berlawanan dengan arah jarum jam, kita harus memasang blade-nya dengan odd even atau ganjil genap. Blade yang odd ini barnya bergerak ke kiri dengan di belakang angkanya yaitu 13579, sedangkan yang even ini bergerak ke kanan dengan angka di belakangnya yaitu 02468. Selanjutnya packing seal shaft refiner. Jadi shaft refiner ini dilengkapi dengan packing seal. Tujuannya yaitu pada shaft refiner untuk menghambat aliran stok keluar dari shaft refiner yang berputar. Bila tekanan sealing water lebih rendah dari tekanan stok, akan membuat stok masuk ke antara packing lantern ring dan packing sleeve. Lama-kelamaan akan membuat aus dan kebocoran. Yang selanjutnya yaitu floating shaft refiner. Jadi floating shaft memiliki dua bearing, yaitu kita bisa melihat yaitu inboard dan outboard bearing. Untuk pergerakan maju atau mundur floating shaft ini, maka lubrikasi yang cukup harus tetap tersedia. Untuk itu perlu dicek secara reguler level dan kualitas olinya. Kemudian refining blade gap, yaitu kita bisa melihat pada gambar. Jadi refining blade gap yaitu jarak antara rotor dan stator. Kita bisa melihat bila diameter kepala 30 mili, maka gap refiner antara blade di posisi open adalah 15 mili dan 15 mili secara DDR. DDR yaitu double disk refiner. Hal ini akan membuat loading refiner ketika startup akan lama karena limit switch atau proximity-nya itu off. Kemudian motor loading refiner akan berjalan pelan. Kalibrasi pada refining blade gap, caranya yaitu yang pertama kita cabut serpin atau clutch agar hand wheel dapat digunakan. Kemudian putar hand wheel searah jarum jam sampai stator 1 dempet dengan rotor. Putaran akan terasa berat ketika stator sudah menyentuh motor ini. Kemudian yang ketiga yaitu lanjutkan memutar hand wheel searah jarum jam sampai rotor menyentuh stator 2. Dan yang keempat yaitu putaran ini nantinya akan terasa berat sehingga stator 1 dan rotor bergerak secara bersamaan dan shaft. Dan yang kelima, setelah stator 1, rotor dan stator 2 saling berdempet, maka hand wheel kita putar berlawanan arah dengan jarum jam. Selanjutnya putar terus sampai jarum atau pendeteksi ukuran bergerak sejauh 4 mili. Yang ketujuh yaitu longgarkan baut pengencang batang rod. Kemudian yang ke-8 yaitu geser batang rod sampai menyentuh pada limit switch dan indikasi limit switch-nya ini on. Kemudian yang ke-9 yaitu kita kencangkan baut pengencang batang rod. Selanjutnya yaitu gearbox. Jadi gearbox ini digunakan sebagai penggerak atau transmisi yang disalurkan dari motor ke primary refiner yang terdiri dari rotor dan stator. Selain menggunakan gearbox, dapat juga digunakan hydraulic cylinder. No load power. Jadi no load power ini adalah kondisi di mana mesin refiner dalam keadaan on dan energi yang diserap tidak hanya oleh fiber, tetapi juga oleh rotor refiner. Energi ini juga dikenal dengan idling power. Cara mengukur no load power ini adalah dengan mengalirkan air melewati pisau refiner dengan rotor berputar dan gap antara pisau refiner harus sedekat mungkin namun tidak ada sentuhan. Kemudian net power. Net power yaitu total energi ditransfer ke fiber dengan rumus total power dikurangi dengan idling power. Kita bisa melihat rumus pada gambar.
seperti ini. Selanjutnya, bagaimana sih refining loading ini bekerja, yaitu net refining energi yang digunakan selama 1 jam dibagi dengan jumlah fiber yang melewati refiner dalam satuan 1 jam. Jadi spesifik refining energi atau SRE adalah jumlah energi efektif terpakai per satuan berat pulp yang di refining. Refining intensity merupakan nilai hubungan antara deformasi fiber dengan power yang digunakan, dikenal dengan istilah spesifik edge load atau SEL, yaitu energi yang diterima oleh fiber dari ujung stator dan ujung rotor. Satuannya yaitu watt second per meter atau joule per meter. Kita bisa melihat pada gambar, yaitu rumus dari SEL ini yaitu true load power dibagi LS, kemudian total load power dikurangi no load power, kemudian dibagi RPM per 60, yang N-nya ini yaitu panjang ujung bar yang dilalui fiber dalam sekali revolusi. Selanjutnya, ini adalah pemasangan refiner secara seri dan secara tunggal. Jadi kita bisa melihat pada sistem A dan B, sistem A dan sistem B ini nantinya akan mendapatkan freeness yang sama, tetapi fiber development-nya nanti akan berbeda. Pada sistem A ini SEL-nya nanti lebih tinggi dibandingkan dengan yang sistem B. Nilai SEL pada beberapa jenis pulp kita bisa melihat untuk softwood yang weak yaitu 2-4 joule per meter, kemudian softwood yang strong yaitu 4-6 joule per meter, yang hardwood yang weak yaitu 0,4-0,8 joule per meter, yang hardwood strong yaitu 0,8-1,5 joule per meter, yang recycle fiber yang weak yaitu 0,4-2 joule per meter, kemudian yang recycle fiber yang strong yaitu 2-4 joule per meter, dan selanjutnya yaitu post refining of mechanical pulp yaitu 0,7-1,5 joule per meter, dan yang terakhir yaitu reject refining pada chemical pulp mill yaitu 0,2 joule per meter. Selanjutnya yaitu kualitas refiner ini bergantung pada jumlah refining bar, yaitu semakin banyak refining bar maka fiber akan semakin sering mengalami impact. Yang kedua yaitu nilai power dibagi jumlah bar sehingga gaya yang diterima oleh fiber semakin kecil. Hal ini akan menjadikan gentle refining. Yang kedua yaitu lebar bar. Jadi semakin lebar bar yang digunakan maka semakin lama waktu fiber melewati refiner gap. Selanjutnya yaitu energi akan terdistribusi selama waktu yang lebih lama tersebut sehingga energi impact akan lebih rendah. Akibatnya fiber tidak mengalami stres yang berlebihan. Yang ketiga yaitu kecepatan rotor tersebut. Semakin tinggi kecepatan rotor artinya semakin sering fiber melewati daerah refining sehingga energi yang digunakan setiap impact pada fiber akan rendah. Kemudian yang keempat yaitu stop konsistensi. Jadi semakin tinggi konsistensi pada stop yang masuk ke refiner maka akan semakin banyak fiber menyerap energi yang digunakan di refiner. Yang kedua yaitu bila konsistensi rendah maka kemampuan fiber untuk menyerap energi akan turun sehingga stres pada individual fiber akan meningkat. Risiko akan rusaknya juga akan semakin tertinggi. Dampak refining terhadap kertas yaitu yang pertama yaitu daya robek atau tearing resistennya. Daya robek pada awal refining meningkat, tetapi semakin lama fiber di refining daya robek semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya dinding dalam fiber yang terfibrilasi dan fiber yang terpotong. Yang kedua yaitu densitas fiber. Densitas fiber ini meningkatkan karena fiber memipih
meningkat karena fiber memipih dan terpotong. Yang ketiga yaitu daya tembus atau opacity. Daya tembus cahaya pada kertas akan semakin menurun bila waktu refining semakin lama. Fiber yang awalnya kaku karena refining yang lama menyebabkan banyak terdapat rongga di dalam fiber tersebut dan juga fiber semakin tipis. Yang keempat yaitu tensile strength-nya. Semakin lama fiber mengalami refining, maka tensile strength-nya akan juga meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyak terjadi fibrilasi pada fiber sehingga ikatan hidrogen antar fiber semakin banyak. Interlocking pada refiner. Jadi persiapan yang kita harus lakukan pada saat refiner ini interlock yaitu sebelum refiner ini dioperasikan, posisi refiner harus dalam posisi open dalam keadaan limit switch-nya ini on. Kemudian drain valve-nya harus close. Selanjutnya yaitu gearbox cooling-nya refiner ini harus on. Kemudian selanjutnya yaitu sealing water-nya on. Kemudian yang terakhir yaitu level feed refiner tank di atas low limit. Ini sudah di penghujung akhir. Ini beberapa kesimpulan yang telah saya dapatkan, yaitu refining yaitu proses pelakuan secara mekanikal terhadap fiber sehingga timbul efek fibrilasi antar serat. Refiner ini merupakan alat yang digunakan untuk menggerus agar fiber mengalami fibrilasi. Jenis-jenis refiner dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu conical disk refiner, flat refiner atau single disk, kemudian low consistency refiner, dan yang terakhir yaitu double disk refiner. Pada proses fibrilasi fiber nanti juga terdapat produk samping refiner, yaitu yang pertama fiber bengkok, fiber terpotong, dan dapat terjadi venous. Kualitas refining ini tergantung pada jumlah refining bar, kecepatan rotor, stok konsistensi, dan lebar bar. Dampak refining terhadap kertas yang pertama yaitu daya robek, kemudian densitas fiber, kemudian opacity, kemudian tensile strength. Ini adalah sumber yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Yang pertama yaitu modul GT APP Sinarmas, kemudian yang kedua yaitu Technological Association of the Pulp and Paper Industries, kemudian selanjutnya Paper Testing Association, kemudian YouTube. Terima kasih. Apabila ada kritik dan saran, teman-teman bisa menghubungi saya lewat sosial media yang tertera pada video ini. Teman-teman juga bisa mengungkapkan kritik dan sarannya di komentar YouTube ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila kekurangan, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.